Justru kerap kali saya menjadi sedih, prihatin ketika ada orang-orang tertentu, pendukung pada calon tertentu menjadi berlebih-lebihan, ya, meminjam apa yang disampaikan oleh abah dan guru saya, Gus Mus. Orang berlebih-lebihan memutlak-mutlakkan, dan itu yang bikin suasana menjadi tidak baik. Suasana sosial menjadi tegang. Karena apa? Para penyorak, kata Gus Mus dalam artikelnya di Kompas beberapa waktu yang lalu dalam rangka renungan pemilu bagian terakhir, Gus Mus menulis, para penyorak ini yang kerap kali berlebih-lebihan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami Kau anugerahi akal dan budi, juga hati nurani untuk mengenal-Mu dan mengasihi seluruh ciptaan-Mu. Semoga kebijaksanaan-Mu selalu tertanam dalam diri kami, agar seluruh kehendak cinta kasih-Mu terwujud di dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa kami yang semakin mendekati hari demokrasi untuk pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakilnya. Kau anugerahi kami kebijaksanaan untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang bebas tanpa kami harus memaksa dan menghina orang lain yang berbeda dari kami, agar kami dapat hadir sebagai putri-putramu yang bijaksana dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika Yesus mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan
banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini membuat kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu penuh perhatian, baik kepada orang-orang yang selalu mengikutinya, tetapi juga kepada para muridnya, orang-orang terdekatnya. Mengingat dalam karya-karya itu, mereka disibukkan bersama Yesus, bahkan dikatakan dalam Injil, makan pun tidak sempat. Itulah kemudian Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi agar bisa beristirahat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita bisa belajar dari yang disampaikan Yesus, pentingnya istirahat sejenak. Istirahat bukan hanya soal layah-layah, nonton televisi, membaca buku, beraktivitas lainnya, menata taman, dan seterusnya. Tetapi istirahat dalam arti pergi ke tempat yang sunyi. Dan kalau di dalam Injil dikatakan pergi ke tempat yang sunyi, dan itu dihubungkan dengan Yesus, tidak lain tujuannya adalah untuk berdoa, bukan sekadar untuk layah-layah, leha-leha, santai, tetapi pergi ke tempat yang sunyi beristirahat sambil mensyukuri segala rahmat yang dilimpahkan Allah kepada mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pergi ke tempat sunyi untuk beristirahat dalam arti tertentu kita alami saat kita berefleksi secara pribadi, melakukan eksamen konsiensie, penelitian batin, entah itu pada tengah hari, entah itu pada malam hari sebelum tidur. Itu pun bagian dari bersama Yesus memilih kesempatan dan tempat yang sunyi, dan kemudian beristirahat di dalam Tuhan. Konteks, level, dan tingkatannya adalah spiritual, kerohanian, bukan hal-hal yang bersifat jasmani dan duniawi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca dalam Injil pada hari ini, ketika Yesus bersama murid pergi naik perahu untuk menuju ke tempat yang sunyi agar bisa beristirahat, makan sejenak. Apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong tetap mengikuti Yesus, bahkan mereka menempuh jalan darat. Dikatakan dalam Injil, malahan mereka lebih dahulu sampai di tempat yang dituju oleh Yesus dan para muridnya. Apa yang terjadi dengan hal itu? Reaksi Yesus pertama-tama bukannya marah, jengkel, tetapi justru tergerak hati oleh belas kasihan karena melihat orang-orang itu seperti kawanan domba yang tanpa gembala. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah kebijaksanaan Tuhan kita Yesus Kristus dalam melayani banyak orang di dalam karya publiknya. Yesus tetap penuh belas kasih kepada mereka, meskipun dampaknya bagi Yesus dan para murid
mereka nggak jadi beristirahat sejenak. Oke lah, perjalanan dari satu tepi danau ke tepi danau yang lain, dalam perjalanan itu bisa dipakai sebagai kesempatan menghayati kesunyian bersama Yesus dan beristirahat. Mungkin pada saat itulah kesempatan bisa makan apa yang ada pada mereka. Dan ketika orang banyak justru sampai di tempat yang dituju oleh Yesus dan para muridnya lebih cepat dibandingkan dengan jalan danau, dibandingkan jalan darat yang mereka tempuh, ternyata Yesus tetap menerima mereka. Yesus tidak mengusir mereka, Yesus tidak menolak mereka, tetapi menerima dengan kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kerap kali dalam hidup kita sehari-hari, saat kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita menjadi jengkel, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah. Dalam konteks sosial politik kita misalnya, kita bisa berefleksi secara rohani, bukan dalam rangka kampanye atau memihak. Romo tidak boleh memihak. Romo merangkul semuanya. Justru kerap kali saya menjadi sedih prihatin ketika ada orang-orang tertentu pendukung pada calon tertentu menjadi berlebih-lebihan, meminjam apa yang disampaikan oleh abah dan guru saya, Gusmus. Orang berlebih-lebihan memutlak-mutlakkan, dan itu yang bikin suasana menjadi tidak baik. Suasana sosial menjadi tegang. Karena apa? Para penyorak, kata Gusmus dalam artikelnya di Kompas beberapa waktu yang lalu, dalam rangka renungan pemilu bagian terakhir, Gusmus menulis, para penyorak ini yang kerap kali berlebih-lebihan. Akibatnya apa? Ketika nanti mengalami kekalahan, lalu menjadi marah, kecewa, bikin ribut. Kalau hanya bikin ribut dengan kata-kata, tidak masalah. Menjadi masalah ketika membuat kerusuhan-kerusuhan yang mengadu domba dan memecah belah. Itu bukan sikap yang bijaksana. Kita dipanggil untuk menerima, merangkul siapapun juga melalui proses keputusan yang kita ikuti mekanisme yang ada tanpa harus curiga, suudon, berprasangka buruk terhadap segala sesuatunya. Butuh ketaatan, kerendahan hati, dan keikhlasan. Dan itulah yang disebut kebijaksanaan. Mengalami hidup yang bijaksana berbuah di dalam pemahaman satu terhadap yang lain, mengasihi, menerima, merangkul, bukan memecah belah, bukan menghina dan merendahkan orang lain yang berbeda dari kita tentang apapun dalam segala hal. Mari kita saling mendoakan agar kita dianugerahi kebijaksanaan dalam kehidupan ini, seperti Yesus, sumber kebijaksanaan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf, merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam